Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, jamaah sidang majlis kajian Majlis Taklim Nurul Hidayah gabungan di Masjid Nurul Hidayah yang kita cintai ini. Barakallahu fikum, insyaallah. Kita bersyukur kepada Allah di hari ini kembali Allah berikan kemudahan buat kita semua untuk bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, yang kita selalu mendoakan semoga Allah selalu menjaga tempat ini untuk bisa menjadi taman-taman penjuru ibadah, insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita akan coba bahas judul menghadapi ujian hidup. Iya, hidup ini memang ujian. Hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Surat Al-Ankabut ayat 1 hingga 3 acap kali menjadi pondasi dasar pembahasan tentang ujian yang ulama sering sampaikan. Di mana ayat itu berbunyi Alif Lam Mim ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Di Al-Ankabut ayat 1 hingga 3 itu menjadi sebuah sinyal yang Allah letakkan berbentuk ayat yang tersurat dalam Quran, bahwa Allah mengatakan ahasiban nas, apakah yang namanya manusia ini mengira ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah ini yang namanya manusia mengira kalau mereka sudah beriman mereka nggak diuji oleh Allah? Karena standar manusia kan suka beranggapan begitu. Makin bagus imannya, makin jarang Allah uji dia. Sehingga ini kalau dibiarkan nanti pemahamannya akan berlabuh kepada wahdatul wujud. Apa wahdatul wujud? Manunggali kaula Gusti, gitu. Jadi berujung kepada pensucian diri. Oh, kalau dia masa emang udah bagus agamanya, dia memang gak bakal diuji lagi sama Allah. Sedangkan dalam Islam ini justru Nabi mengatakan ujian yang paling berat ya ujian para Nabi dan Rasul. Dan kita tahu iman yang terbaik imannya Nabi, imannya Rasul. Jadi kalau orang menganggap oh dia mana habis saat udah gak bakal diuji dah. Atau mungkin bahasa kita ini, kalau di antara kita yang suka pakai bahasa, teman berkeluh kesah, merengut di pojokan masjid. Temennya kan open loh, muka dilepit aja, kenapa sih? Aduh, banyak ujian nih, nggak beres-beres itu, aduh ya Allah. Temennya bilang, ini gue dulu begini nih, bahasa kita gitu ya, dulu gue begini nih. Oh, ujian gak beres-beres bro. Makanya aneh hijrah.
Aneh ngaji deh di Nurul Hidayah tuh. Alhamdulillah udah lama hijrah. Ujian gimana? Ya masih. Bukannya hilang. Emang ujian nggak bakal hilang. Orang yang nggak diuji itu namanya mayit. Jadi kita paling nggak boleh kalau berdoa, ya Allah jauhkanlah hidupku dari ujian. Suruh beli kain kafan dah. Ya orang nggak lama lagi kalau begini nih. Justru bahasa Allah di alam kabut itu dikatakan ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman mereka nggak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kata Allah, coba flashback sedikit. Allah telah uji orang sebelum mereka. Dari zaman Nabi Adam udah ada ujian. Makanya saya suka pakai bahasa yang gampang supaya dicernanya enak. Kadang-kadang kita kan kalau ngomong ujian kan sama temen suka gede-gedean ujian. Kayaknya udah nggak ada lagi yang paling gede kecuali ujian kita. Seakan-akan ujian kita limited edition gitu ya. Ya Allah Ustaz, di dunia ini kayaknya cuma aneh doang yang begini Ustaz. Bukan limited edition nggak? Cuma dia doang. Ujiannya apa ya? Anak tat, ya Allah Tat. Anak digedein bareng, keluar dari rahim yang sama, di rumah yang sama. Kerjaannya bengklai mulu, berantem mulu Tat. Pegel gitu ujian anak, ya kirain si apa. Kalau yang namanya anak bengklai mulu dari zaman Nabi Adam, siapa si Habil sama si Qabil. Bukan lagi berantem, bunuh-bunuhan. Anak situ kan gak bunuh-bunuhan, ya enggak Tat, ya kelas. Belum ada sebesar ujian Adam alaihissalam. Kalau yang satu nyeletuk, kalau anak sih insya Allah Tat, anak pada akur, gak ada yang berantem. Cuma ya begitu dah, kalau orang tua manggil malah kabur. Temennya aja telepon, langsung nyampe. Ya Allah ujian anaknya benar-benar, ya Allah kali di dunia cuma aneh doang yang begini. Lagi-lagi limited edition lagi nih. Kalau dibilang anak dipanggil malah lari dari zaman Nabi Nuh si Kan'an. Maka dia mengatakan sa'awi ila jabalin, saya mau lari ke atas gunung saja. La simal yawma, nggak ada lagi yang selamat pada hari ini wahai anakku, air bakal sampai gunung nggak? Sa'awi ila jabalin, jangan anakku, tetap bandel. Nabi Nuh ujiannya anak yang nggak nurut. Ya, kalau saya sih anak alhamdulillah saat kata bapak. Cuman ujian sana bini saya saat, ya Allah astagfirullahaladzim saya, ya Allah. Depan sama iya Pak, ya. Tapi saya nggak ada ya, nggak pakai titik jadi matobi, jadi ya, jadi banyak. Nggak nurut kalau saya lagi nggak ada saya nurut aja tuh. Aduh Ustaz, ya Allah ujian saya di bini Ustaz. Ya kalau ujian bini, Nabi Ayub diuji sama bininya. Nabi Lut diuji sama bininya. Bahkan perempuan penghuni neraka yang pertama siapa? Bininya Nabi Nuh alaihissalam. Tuh ya, Bapak mah belum sampai level begitu Pak. Baru diuji sama ibu, sabar Pak. Kata ibu, bukan kita doang, Tat. Itu juga diuji sama dia, Noh. Ditunjuk lagi yang mana, Noh. Saya, Tat, 20 tahun nikah sama dia, Tat. Ya Allah, Tat. Ujian saya cuma dia doang. Enak dong, cuma satu ujian. Saya banyak ujiannya. Ibu 20 tahun diuji sama dia. 20 tahun satu. Udah bisa bikin buku. Ujian cuma dia doang Ustaz, ya Allah Ustaz, astagfirullahaladzim. Tuh ya. Padahal sih sebenarnya kita tahu kalau kita kenal Allah, kita ngerti Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Cuma karena kita nggak kenal Allah, kita merasa bahwa Allah menzolimi hidup kita. Ya akhirnya kita paksa Allah untuk paham kita. Untuk ngerti bahwa kita nggak sanggup nih ya Allah, aku maunya gini. Diatur Tuhan sama dia. Ya kayak nggak siap dengan ujian. Padahal kalau dia berilmu, dia tahu yang namanya hidup ini kan cuma menjalani takdir yang telah ditakdirkan. Sering kan kita dengar kajian, Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Ini Nabi loh yang ngomong, sering dengar kajian begini, cuma dengar doang, paham wallahu alam. Allah telah takdirkan hidup ini, hidup manusia 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Berarti kan udah ditakdirin. Kita cuma ngejalanin takdir. Kalau memang takdirnya buruk, suruh bersabar.
takdirnya menyenangkan, suruh bersyukur. Hidup cuma 2 titik. Kalau nggak sabar ya syukur. Kita nggak bisa atur Tuhan untuk paham kita, karena kita pun nggak bisa menentukan takdir kita. Nggak bisa, ya Allah, kalau bisa ujian saya sama Nabi Sulaiman dah di harta. Ya nggak bisa begitu. Saya biarin dah, susah asal saya punya tampak kayak Nabi Yusuf gantengan di kita gitu ya. Oh ya nggak bisa. Ya Allah, andai aku bisa memilih takdir, aku pengen banget ya Allah jadi anaknya Rasul. Waduh, sebenarnya saya pengen banget jadi anaknya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, siapa sih yang nggak pengen punya orang tua mulia? Tapi jujur, dialah orang tua kita. Orang yang penuh dengan kekurangan. Cuma kita yang tahu siapa orang tua kita. Ya, sekian banyak kesalahan yang mereka lakukan, kita akan katakan, wallahi ya ummi, inni ra'aitu al-akhta'at fi nafsik walakin ismuki mangkusun fi qalbi. Ya ummi, inti ala ra'si. Duhai ibu, aku lihat banyak kesalahan dalam dirimu, tapi kusiapkan maklum seperti kau menyiapkan maklum untukku, wahai ibu. Namamu teroki dalam hatiku. Ibu, kau di atas ubun-ubunku. Masya Allah. Karena yang kita pikirkan apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Orang disuruh mendatangkan manfaat, bukan cuma mengambil manfaat. Ya, orang yang dewasa tahu manfaat diambil lebih utama. Cuma memberikan manfaat jauh lebih mulia. Maka Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bisa memberikan manfaat buat manusia lainnya. Maka ketika dia melihat kekurangan pada seseorang, yang dia pikirkan bagaimana menutupi kekurangannya. Perempuan dimuliakan dengan itu loh, Bu. Karena Quran bilang, hei laki-laki, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Laki-laki itu perempuan yang kau punya itu libasun lakum, pakaian untukmu. Pakaian bukan buat sombong, gonta-ganti, petang-petang, peteng-teng, peting-ting, petong-tong, bukan. Fungsi pakaian menutup kekurangan kita. Orang nggak bagus kalau telanjang, pakai baju jadi bagus. Itu fungsi perempuan. Maksudnya apa? Perempuan harus siap menutupi kekurangan orang yang telah diiyakan sebagai pemimpin dalam hidupnya. Maka jangan dibilang dia mau ujian, memang dia ujian, tapi dia pintu surgamu. Aimam ra'atin matat wa zawjuha radin fakanat min ashabil jannah. Begitu kan bahasa Rasul. Hei perempuan, kalau kau wafat, suamimu redha, surga jaminannya. Masya Allah, subhanallah. Ya ini ujian yang kita anggap berat. Nah kan tumpang tindih nih permasalahan ujian ini macam-macam lah ya. Beragam lah ujian yang terjadi gitu lah. Cuma Rasulullah SAW ini jelaskan kepada kita sekian hal supaya kita tahu bahwa apa yang kita miliki ini harus disyukuri. Contoh yang paling gampang gini, di sela-sela banyak tumpukan ujian, dulu sahabat yang bernama Ubaidillah bin Muhsan Al-Khatami, beliau pernah meriwayatkan sebuah hadis Nabi yang diabadikan dalam Sunan At-Tirmizi oleh beliau, At-Tirmizi. Kata Nabi begini, jangan ngomong masalah ujian, nanti kita komplain sama Tuhan. Rasakan saja, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qut yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Kata Nabi begini, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, orang yang bangun pagi aman di rumahnya. Nggak dibahas gede, kecil, apartemen, kontrakan, apa nggak dibahas. Pokoknya rumah. Kamu bangun pagi, aminan fisirbi. Kamu merasa aman. Aman nggak kira-kira pagi tadi? Aman. Saudara kita di Palestina, di Gaza, itu nggak aman loh. Kita bersyukur tinggal di negeri yang penuh dengan keamanan. Walaupun kesempurnaan hanya milik Allah. Makanya jangan gampang nyari kekurangan, bersyukur. Ya Allah, teman-teman di Palestina, di Gaza, mereka nggak setenang kita bangun paginya. Di mana-mana denting suara peluru,
belum lagi bom berdentum, belum lagi pesawat dan lain. Kematian diambang mata mereka. Masya Allah. Kita enggak. Asbahna aminan fisir bina. Kita bangun pagi itu aman. Aman. Kita mau kajian jam berapapun aman. Berpenampilan Islam pun aman. Wallahi teman-teman di beberapa negara kafir pakai kerudung, ada yang ditarik, ada yang macam-macam. Kita enggak di sini. Subhanallah. Makanya jangan gampang terprovokasi untuk menghujat, mencaci, memaki. Coba ukurannya ibadah. Ini bahasa Rasul nih. Ukur. Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang bangun pagi di antara kalian merasa aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi, sehat badannya. Enggak sakit. Ingdahu khut yaumi. Dan pada hari itu dia punya makanan yang cukup sekedar makan saja. Enggak berlebihan, enggak nambah-nambah, enggak. Faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha. Seakan-akan Allah telah berikan dunia dan isinya buat dia. Ya, makanya kita nggak boleh ngelihat ke atas terus, lu lihat ke bawah. Kalau Nabi supaya kita qanaah, karena kita lagi pengen bahas tentang bagaimana menghadapi ujian nih. Qanaah itu modal. Qanaah itu artinya apa? Ketika merasa cukup dengan nikmat yang sedikit. Ya, beliau mengatakan rumusnya ungzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Ungzuru, lihatlah. Ada 3 kata dalam bahasa Arab yang artinya sama, melihat. Nazara, basara, ro'ah. Tapi peruntukannya agak beda nih. Kalau basara ini ya melihat sesuatu yang menggembirakan, ya bisa jadi busro. Ya kalau ro'a ya ro, melihat, mengetahui. Aro'aitalladzi, artinya tahukah kamu, padahal melihat, mengetahui. Tapi kalau ungzuru, sekedar lihat. Beliau pakai bahasa ungzuru, sekedar lihat, nggak usah pengen tahu, nggak usah fudul, pengen tahu aja gitu. Kadang-kadang kita punya teman mengambil jobnya malaikat Raqib sama Atid. Kepo, pengen tahu. Udah bagian nyatet malaikat, bukan kalian untuk dosa orang lain ya. Kita kalau ngeliat orang punya kekurangan jangan diinget-inget, didoain. Ini diinget tuh kayak malaikat Raqib dan Atid ini ya. Gak boleh. Itu jobnya malaikat sudah. Ungzuru ila man asfala minkum, kamu lihat. Kamu lihat yang ada di bawah kamu. Supaya kamu nggak merasa kurang. Ya saya punya mobil, cuma mobil butut. Ya udah alhamdulillah namanya mobil, bisa jalan, bisa sih. Ya kalau ngikutin baru mah tiap tahun ada yang baru. Nah lihat nah teman naik angkot nah. Udah ngerem sampai sampai ya ilahi rabbi subhanallah, sampai tahan-tahanan udah mulai ngerem tuh. Situ kan nggak usah gitu-gitu amat. Iya suka inget gitu alhamdulillah. No, malah dia pakai motor loh. Situ pakai mobil, alhamdulillah. Kata yang motor, iya sih motor, apalagi motor butut gini, sabar no, dia pakai sepeda no. Jadi kita nggak ngoyo. Kata yang pakai sepeda lu nggak enak, motor gue ini sepeda ontel lagi. Tapi artinya ngomong, tapi itu ada yang pakai jalan kaki, sih masih pakai goes, lebih cepet lah, no jalan kaki. Gitu lah. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah, atau misalnya kursi roda. Kata yang kursi roda, saya mah mending ada yang dorong, ada yang tepar nggak bisa bangun gitu. Itu kita kalau ngelihat kayak gitu kita nggak komplain, ya. Karena kita punya Allah yang nggak mungkin berbuat zalim. Bahasa Nabi, lihat yang bawah, jangan lihat yang atas. Wala tanzur ila man huwa fawqakum. Beliau mengatakan, fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmat Allah. Dan itu cara kamu tidak meremehkan nikmat Allah. Karena kalau tidak nanti kita akan paksa Allah untuk paham yang kita mau. Ya Allah itu kan ilah wa walah, yang diibadahi dengan benar dan tak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Ya kita mesti tahu nih, kita kan menyembah Allah. Ya jangan cuma bilang Allah tapi nggak tahu artinya Allah. Rujukan perkataan saya kepada tafsir Ibnu Katsir ayat tentang Bismillah. Di situ beliau Ibnu Katsir mengatakan Allah itu berasal dari 2 kata, ilah wa walah. Ada tulisan Allah kan?
Allah alif lam lam ha itu ilah wa wala. Ilah yang diibadahi dengan benar. Wa wala tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Sehingga Allah yang dimaksud lafzuz zalalah yang diibadahi dengan benar dan tidak akan pernah cukup dalam beribadah kepadanya. Harusnya begitu. Kalau kita malah merasa puas dengan ibadah, ada yang salah. Lawang Nabi mengatakan kau dilahirkan dalam kondisi sujud, wafatmu pun sujud, tetap kurang ibadahmu kepada Allah. Allahu Akbar. Ya, ini untuk memancing diri kita supaya nggak merasa cukup dalam beribadah. Bagaimana? Ayo dong sikapi. Bagaimana caranya kita bisa bersyukur kepada Allah? Jangan gampang komplain. Jangan gampang komplain. Ya, makanya ada doa Nabi yang dulu Nabi sering baca dalam rangka bersyukur. Orang sekarang mah nggak bakal berani baca itu doa. Nabi baca itu doa dan kata periwayat beliau sering baca doa itu. Doanya aminin aja kalau berani. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa aksurni ma'jumratal masyakin. Aminin lah. Seartiin. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Amin. Wa amitni miskinan, wafatkan aku dalam keadaan miskin. Masih goyang di mana? Waksurni ma'jumratal masakin, bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Nggak ada yang lain doanya gitu. Kenapa Nabi baca tuh doa? Karena hikmah dibalik apa yang dia minta, dia tahu dengan dekat sama orang miskin, dia bisa banyak bersyukur. Dia bisa banyak bersyukur. Dia mengerti sekali bahwa nikmat yang Allah berikan kepada dia ini nikmat yang nggak diberikan kepada orang-orang miskin lainnya. Makanya kalau bicara qanaah, wallahi Sulaiman bin Daud, siapa tuh Sulaiman bin Daud? Nabi Sulaiman, ya Sulaiman bin Daud. Sulaiman bin Daud, Nabi Sulaiman ini pernah mengatakan, aku keluarga Daud memiliki yang semua orang miliki, tapi orang tidak memiliki semua yang kami miliki. Karena memang Sulaiman punya semuanya. Apa yang Sulaiman nggak miliki, keluarga Daud kaya semuanya. Bahkan Allah mengatakan tetap kepada keluarga Daud, i'malu ala Daud syukroh. Keluarga Daud yang kaya, kerja. Kita kalau jadi anaknya Nabi Daud, udah canggih-canggih, kita nggak usah kerja, udah punya semuanya. Tapi kata Allah, i'malu ala Daud syukroh. Keluarga Daud yang kaya, kerja supaya bisa bersyukur. Ya, karena memang rezeki urusan Tuhan. Tapi kan hidup ini berkarya. Apalagi kita orang laki, wa izzuhu istighnahu 'anil nas. Harga diri kita ya punya karya cipta. Ya, karya ketika kita muda, dewasa, tua, ada karyanya kita. Jangan sampai kita menjadi beban orang lain. Makanya dibilang wa izzuhu istighnahu 'anil nas. Harga diri seorang laki-laki ketika nggak nyender sama manusia. Ya, bukan berarti dia nggak bisa minta tolong sama manusia, cuma kan take and give. Bukan nyender kayak benalu yang cuma numpang hidup. Benalu di pohon mangga, sampai kapanpun tak mungkin berbuah mangga. Karena benalu tak bisa berbuah seperti pohon yang dia hinggapi. Laki-laki tidak seperti itu. Punya izzah, punya harga diri. I'malu ala Daud syukra. Keluarga Daud bekerja supaya bisa bersyukur. Karena syukur itu la in syakartum la azidannakum. Kamu punya tangan, punya berkarya. Karena kalau nggak berkarya, Allah bikin cacat nggak lama lagi itu tangan. Kamu punya kaki, melangkahlah. Datanglah ke tempat yang disyariatkan. Laki-laki ke masjid, perempuan stay di rumah, atau bersilaturahmi. Jangan kaki masih sehat, diam di rumah, nggak ngapa-ngapain. Allah bikin lumpuh nanti. Ya, rezeki juga sama berkaitan dengan materi yang kita punya. Itu cuma titipan. Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami kasih rezeki sama kalian buat mereka. Cuma numpang lewat, jangan dipunyain. Apalagi hari gini, saudara kita di Palestina butuh bantuan loh. Jangan eman, alokasikan dana kita. Ya walaupun tetap ada aturan mainnya, jangan sampai semut di seberang lautan nampak, gajah di peluk mata nggak jelas. Kan kita suka hiporia aja, gimana info dari sosial media kan? Kita doain Palestina aja kalau lagi ada info dari sosial media.
Padahal ulama-ulama Palestina sering mengatakan, kami nggak butuh tenaga kalian, wahai orang-orang Indonesia. Kami pun nggak butuh uang kalian. Ya, kami cuma butuh otak kalian. Letakkan pada otak kalian ada Aqsa di sini. Sehingga doa kalian bukan saat kami dihantam saja. Sampai kapanpun kita saling mendoakan. Karena doa itu mendatangkan kebaikan. Bahkan Nabi mengatakan, la yaruddul qada ila doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ayo doakan. Bicara kebijakan negaranya urusan mereka. Cuma tugas kita mendoakan saudara kita, kan begitu. Ya. Jadi bukan kita menganggap, oh ini masalah politik, ini masalah agama. Bukan masalah politik. Orang-orang Yahudinya mengatakan ini masalah agama buat kami. Kami lebih masalah agama buat kami. Saudara kami dihujat, dicaci dengan sekian banyak alasan tentunya. Kita nggak akan masuk ke ranah itu. Cuma tugas kita mendoakan atau kita membantu. Letakkan di benak kita ada Aqsa di sana. 3 masjid yang dimuliakan dalam Islam. Yang Allah jaga sampai kiamat. Masya Allah. Ya, Ustaz, ini kan ujian tumpang tindih, Ustaz. Emang. Kira-kira gimana kita ngadepinnya? Kemarin sih kita sempat bahas kalau dunia ini medan ujian. Ada beberapa teknik yang disampaikan di yang lampau, sekedar saya ingatkan. Harus gimana gitu kita di dunia, Ustaz. Yang pertama, yang pasti kata ulama, kalau memang tahu dunia ini medan ujian, kita mesti berilmu ketika menghadapi ujian. Ya, kayak orang ujian kalau nggak punya modal ilmu agak susah. Ibu-ibu kan suka begitu kalau ngomong sama Ustaz kan, anak-anak mau ujian, tat doain tat biar pada bisa jawab ujian. Insya Allah Bu. Cuma kalau cuma didoain doang mah nggak, tapi kuat nih Bu. Maksudnya gimana tat? Suruh belajar biar berilmu. Mau ujian cuma modal doa pengen dapat nilai 10, nggak bisa, siapa dia? Suruh belajar, susah tat, susah ya Allah. Malas anak-anak sekarang, aduh, udah mending ngeliat handphone. Malas ngebet buku, cuma nanya sama Ustadz Google. Terus gimana kalau mereka nggak mau belajar? Ya udahlah, paling nggak bagusin agamanya deh, suruh sholat yang bagus. Kali insya Allah tolong orang yang sholatnya bagus. Ya Allah, Ustadz, rumahnya samping masjid, dah. Tiap sholat nanya mah kiblat mana? Astagfirullah. Wah, kelewatan ya anak. Tiap sholat nanya kiblat. Kelewatan, berarti kan jarang sholat. Waduh, udah tat doain tat, ya sama orang tua dah biar aku jangan ngelawan Ustadz. Udah Ustadz, doain tat, banyak nanya saya jadi sedih tat. Udah doain, kata Ustadz ya ogah amat. Nah kalau saya doain jadi Fir'aun, ini anak betul. Belajar kagak, sholat ogah, sama orang tua ngelawan, suruh doain biar bisa jawab ujian jadi orang pinter, jadi korun nih gedenya. Ya nggak bisa, ada hukum sebab akibat. Suruh berilmu. Ilmu ini penting karena beda orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, beda. Orang kalau berilmu itu, aduh ya, dia merasa dunia ini kesempatan untuk berbuat baik. Tapi kalau dia nggak berilmu, dia ngeliat dunia kayak ujian yang nggak beres-beres. Padahal dengan ilmu dia tahu betapa banyak pintu surga yang dia lihat. Apalagi dia ngeliat kekurangan orang dengan ilmu dia. Aneh bisa bermanfaat nih. Makin banyak melihat kekurangan, makin melihat kesempatan. Itu kalau orang berilmu begitu. Tapi kalau orang yang berilmu melihat orang punya masalah, waduh masalah semua dah mati nih. Ya berilmu. Yang kedua, orang suruh beribadah hanya kepada Allah. Kenapa di dunia kita suruh beribadah hanya kepada Allah, Ustaz? Karena nanti dengan ibadah yang betul kita akan menjadi orang yang bertakwa. Nah ternyata takwa ini yang Allah katakan yaj'alahum makhrajan. Allah selalu berikan solusi buat orang yang bertakwa. Ya, kita kalau berpartner bisnis boleh diperhitungkan yang utama partner kita ini agamanya bagus gak? Karena bisnis kita nanti akan banyak masalah. Ya, dan masalah itu butuh solusi. Allah akan kasih solusi ke orang yang bertakwa. Itu salah satu cara orang-orang dulu berbisnis. Ya mungkin modalnya agak besar sama dia, nggak seperti sama dia noh. Cuma nih dia walaupun besar karena memang nggak ada sogok menyogok, baru dengan apa adanya. Sudahlah kita ambil berkahnya. Bukan cuma sekedar memperkecil permodalan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Hidup kadang-kadang nggak seperti itu.
Ya, Masya Allah, saya cuma pengen ngalap berkah. Ini orang sama orang tuanya, Masya Allah. Ini orang sama anak yatim, sama orang miskin, Masya Allah. Makanya saya berpartner sama dia, saya berharap kalau nanti usaha kita punya masalah, ya jalahul makhrajan, Allah berikan solusi. Ini dipegang, dipertahankan orang-orang yang seperti ini. Bukan nggak ada orang yang lebih hebat dari Abu Bakar. Nabi pegang Abu Bakar. Kenapa? Karena orang yang paling baik imannya di zaman dia setelah Rasul, ya Abu Bakar. Padahal orang yang berpinggang kecil, kadang-kadang isbal ditarik karena pinggangnya kecil, sering melorot bagiannya kan, Abu Bakar. Ya. Fisiknya pun nggak sekuat Umar, ya, main pedangnya pun nggak sehebat Ali. Tapi kata Rasul apa? Lau kuntu muttakhidan min ahlil ardi khalilan la takhadtu Abu Bakrin khalilan. Kalau boleh aku memilih kekasih di dunia ini, ya, Abu Bakar kekasihku. Masya Allah, padahal ada Aisyah, ada Ummu Salamah, ada Safiyah binti Huyai dan lain sebagainya. Orang-orang cantik istri Rasulullah, Abu Bakar kekasihku. Karena dia yang tahu aku. Ketika orang nggak ada yang percaya, aku bilang aku Isra Mi'raj satu malam ke langit ketujuh, Abu Bakar percaya, dia as-siddiqul akbar. Ketika banyak orang yang tidak tahu apa yang bakal terjadi, Abu Bakar tahu. Bahkan ketika Futuh Makkah, ayahnya Abu Bakar yang bernama Abi Quhafah masuk Islam, orang tua renta. Ayahnya Abu Bakar ya Abu Quhafah, Abu Bakar bin Abi Quhafah, Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah itu ayahnya Abu Bakar, orang tua. Lama wadha yada Abi Quhafah ala yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fabaka Abi Bakar. Faqala Nabi ma baqaita ya Abi Bakar. Wallahi ya Rasulullah. Law anna hadal yada ammik lakana khairan minhu. Masya Allah. Rasul bingung, ayahmu masuk Islam, kamu nangis kenapa? Di hari tuanya dia Islam, apa yang membuat engkau menangis? Semua orang bingung. Lembutnya Abu Bakar dia berkata, wallahi ya Rasulullah, seandainya tangan keriput milik ayahku yang megang tanganmu untuk berbaiat adalah tangan pamanmu, kau lebih bahagia. Karena dia pakai perasaan, dulu Nabi mendakwahkan pamannya nggak dia bisa masuk Islam kan? Sekarang malah paman orang lain masuk Islam. Nabi juga manusia punya rasa sedih. Kenapa sih ya Allah, pamanku nggak bisa masuk Islam, malah orang lain. Kadang-kadang kita begitu kan. Kayak sedihnya Nabi Nuh mendakwakan semua orang perempuan pada masuk Islam, bininya kufur. Kayak sedihnya Nabi Allah Ayub alaihissalam, semua orang empati. Siapa yang nggak tahu sobron Ayub? Tapi demi Allah, istrinya mengkhianati dia. Seberapa kurang sedih yang namanya Nabi Lut, istrinya mengkhianati dia. Masya Allah, ini kan ujian. Tapi dia berhusnuzon bahwa ujian itu pendewasaan diri. Kita ini nggak akan pernah hati-hati jalan di jalan yang licin kalau nggak pernah jatuh. Allah pernah uji kita. Mama kenapa sih mama kalau lewat sini suka pelan-pelan? Mama pernah jatuh. Situ nggak pernah jatuh kan? Dengan pernah diuji jatuh, jadi hati-hati itu kalau kita husnuzon tuh. Ya, hidup seperti itu. Makanya kita nggak boleh bersuuzon kepada Allah. Kalau kita punya Tuhan baik, yang pasti nerima yang baik, kenapa kita bersuuzon kepada Allah? Ya karena kita nggak kenal Allah. Suruh beribadah hanya kepada Allah. Dengan dia beribadah, dia akan mendapatkan kemuliaan, kemudahan dalam setiap ujian yang bakal dia hadapi. Yang ketiga, ujian ini kan harapan kita menghadapi ujian ini kan memiliki hasil yang baik, dia akan datang. Harapannya kan begitu ya. Nah, makanya kita disuruh beramal soleh. An-Nahl 97 itu mengatakan man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah. Ternyata hasil ujian itu akan baik, dia akan datang, kuncinya hari ini. Apa kuncinya? Beramal soleh. Amal soleh itu bukan cuma sholat, zakat, puasa. Itu amal soleh. Cuma caranya soleh gak? Karena gak sedikit orang udah sholat, itu amal soleh. Tapi caranya berantakan. Ya ada usaha-usaha orang untuk merusak cara sholat kita ini. Sampai-sampai banyak orang yang gak memperhatikan gerakan sholat. Walaupun ulama sudah bikin buku tentang sifat sholat Nabi.
Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi gitu kan. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Karena kalau masalah sholat ini nggak main-main, kata Nabi. Buat hukum yang lain, Jibril datang ke saya. Tapi buat urusan sholat, saya yang dipanggil sama Allah ke langit. Nggak main-main masalah sholat ini. Karena ternyata apa? Sholat kunci. Tanha anil faksawal. Orang mana yang nggak berbuat keji dan mungkar pasti berbuat salah, berbuat keji dan mungkar. Allah kasih solusi sholat. Tapi kenyataannya banyak orang yang sholat atau berbuat keji. Ini yang kita maksud. Orang itu menggugurkan hukum beramal soleh, namanya sholat. Cuma caranya. Sampai ulama di Masjidil Haram menyiasati keran air keluarnya kecil. Hikmah dibalik itu apa? Supaya nggak mubazir air. Kita nggak perhatiin sampai ke sana. Sampai ulama ajarkan bagaimana berwudu dengan satu gelas, satu botol air mineral. Ya, karena Nabi pun berwudu dengan periuk yang kecil. Masya Allah, selama air nggak berubah warna, nggak berubah rasa, air itu suci, mensucikan. Ya, walaupun Imam Syafi'i berpendapat 3 kali ketika berwudu karena beliau tinggal di Mesir, sungai banyak, air pun berlimpah ruah. Tapi lihatlah ulama lain yang mengatakan wudu cukup sekali. Intinya sekali bersih lebih afdol, kalaupun 3 belum bisa dimaksimalkan karena tujuannya membersihkan. Makanya ulama memaksimalkan gimana caranya orang wudu dengan air yang pas-pasan. Khawatirnya wudunya sudah mubazir. Mubazir temannya setan. Akhirnya talbis. Ini yang sekarang orang suka bilang, kenapa Ramadan ini kok efeknya nggak seampuh orang-orang dulu ya, Ustaz? Ya karena orang-orang dulu itu kalau yang namanya Ramadan nggak ada barang mubazir. Kita hari gini puasa kita nggak kayak orang dulu, cuma makanan kita banyak mubazir. Mubazir temennya siapa? Setan. Kan setan diikat, cuma kita bikin akad pertemanan. Setan diikat, cuma kan hubungan masih bisa berteman. Emang kalau diikat nggak bisa ngomong tuh setan. Hati-hati nih, kita suka salah paham. Coba jangan sampai ada talbis dalam ritual ibadah kita. Talbisul haqqo bil batil taktumunal haqqo antum ta'lamun. Karena kalau sebuah ritual ibadah sudah bercampur dengan yang tidak benar, resikonya yang benar akan kalah. Salat mencegah kekejian, tapi cara wudunya nggak betul, cara sholatnya nggak betul. Ya salat nggak bisa mencegah kekejian, tetap habis sholat nuker sendal. Tetap habis sholat malah yang enggak banyak kejadian di masjid yang macam-macam, betul? Ini terjadi. Nah kita suruh mengkritisi. Ayo beramal soleh. Tapi amal soleh yang diterjemahkan bukan cuma amalnya yang soleh, cara beramalnya juga mesti soleh. Kita mesti belajar tuh. Syarat sah sholat ada wudhu, ya, rukun sholat ini, kemudian sunnahnya begini, harus tahu. Kemudian mana sholat yang wajib, mana yang sunnah, mana yang sifatnya apa mutlak, mana yang sifatnya mustahab, harus tahu gitu. Jangan sampai cuma sekedar gugur hukum, tapi kita nggak bisa petik hasil. Ya siapapun bisa nanam, tapi kalau buahnya bagus nggak semua mampu untuk itu ya. Tayyib. Kemudian yang keempat, kita disuruh banyak mengingat Allah kan. Karena dunia ini medan ujian, jangan sampai kita lupa Allah. Allah yang menciptakan dunia, Allah yang akan memberikan ujian di atas dunia dan jawaban pada setiap ujian tersebut. Kita tahu dunia ini Allah yang mencipta, kenapa kita jauh dari Allah? Ya, padahal Allah siapkan semua jawaban pada setiap masalah yang diberikan. Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, pasti Allah yang akan mencukupi. Ya, suruh banyak mengingat Allah, ingat Allah. Zikran kasiran. Fadhkuruni adzkurkum, kata Allah. Kamu ingat aku bakal ingat kamu. Bahkan sejak kecil para sahabat ditekankan sama Nabi. Si Ghulam, Mu'az bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, sahabat-sahabat kecil saat itu. Anas bin Malik, beliau mengatakan, ya Ghulam, ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu tujahak. Wahai Ghulam, anak-anak kecil 8 tahun ke bawah, sini kata Nabi, ihfazillah, kamu jaga Allah bukan jagain langit, bukan. Jaga Allah, jaga syariat yang Allah turunkan. Kamu sholat itu menjaga Allah namanya di hati kamu.
Ihfazillah, jaga Allah. Yahfazuk, Allah bakal jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kamu jaga Allah, kamu bakal menemukan Allah di mana saja. Masya Allah. Nah, dekatlah sama Allah, nak. Karena Allah lebih dekat daripada kau dekat kepadanya. Kau berjalan, Allah berlari. Subhanallah. Suruh dibiasakan berbuat kebaikan. Suruh ingat Allah. Kemudian yang kelima, yakni adanya continue dalam kebaikan atau dalam tanda kurung istiqomah. Ya, tadi saya bilang sepintas, kita kalau mau doain saudara kita di Palestina, jangan nunggu dibom dulu. Ini mah kita kadang-kadang suka ini sih ya latah. Padahal penderitaan saudara kita di Palestina itu ya setiap hari mereka punya mental sebagai mental arribat menjaga di perbatasan itu. Yang pahalanya Masya Allah, pahalanya besar sekali. Pahalanya ratusan orang yang berjihad sepahala dia itu, gak main-main itu. Maka ada istilah orang bilang, kita kalau mau nyari barang-barang murah, cari di Cina. Tapi kalau mau cari mental yang tak terkalahkan, cari anak Palestina. Masya Allah. Hidupnya terlatih untuk siap menghadapi kematian syahid. Masya Allah. Tapi kita butuh istiqomah, butuh. Jangan kering bibir mengatakan Allahumma ansur umat Muhammad fi Palestin. Allahumma ansur umat Muhammad fi Gaza. Minta sama Allah. Mereka nggak tahu kita berdoa dari sini. Nabi mengatakan orang yang mendoakan orang yang tidak tahu didoakan, 70 malaikat mengaminkan buat dia. Allahu Akbar. Kalau pakai bahasa umat Muhammad, berapa juta umat Muhammad di sana? Dikali 70 kali doa malaikat buat kita. Ayo, nggak ada kerugiannya. Nggak ada kerugiannya. Ya, penting sekali kita paham itu supaya kita bisa beristiqomah. Berbuat baik jangan sekali-kali terus. Ya, gimana bisa terus? Ya karena berilmu. Innal ladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang berkata Rabbuna Allah, Rabb kami itu Allah. Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Maknanya orang bisa istiqomah karena kenal kita. Kata Nabi tadi asbaha fi sirbihi mu'afan fi jasadi. Kalau kamu bangun pagi dalam kondisi kamu sehat, ya, aman, aminan fi sirbi, kamu bisa bersyukur, ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, hamba dibangunin pagi aman, tenang. Langsung doain orang-orang yang sedang diuji sama perang. Mereka nggak setenang kita di sini nih. Jadi bermuhasabah diri mendatangkan kemuliaan sehingga istiqomahnya timbul. Iya ya Allah, saya komplain mulu, padahal nikmat Allah mana yang mesti saya dustai? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya banyak berkeluh kesah, sementara saya hidup tenang di sini. Orang di Palestina sana, di negara-negara yang sedang diuji, di Rohingya, ya, di India, Muslim India, Allahu Akbar, diuji betul-betul. Orang Islam di negeri kafir dihabisin, orang kafir di negeri Islam dimuliakan. Ya kayak dulu tahun 48 itu kan, Yahudi dihantemin sama Hitler, mereka balik ke Palestina disambut sama orang Palestina. Bayinya orang Islam, sekarang dibalik semua diganyang. Ketika minoritas Muslim di India habis dibantai, di Rohingya habis. Tapi orang kafir di negeri Islam yang minoritas nggak pernah ada masalah. Ini terjadi bukan tidak. Makanya orang Islam jangan meninggalkan syariat. Allah sudah bilang walantar tu'ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini musuh-musuh kalian Yahudi, Nasrani, hendak rela sampai kalian ikut mereka. Kalau kalian sudah ikut mereka selesai. Ya, maka ada orang Islam akan dimusuhin nanti. Karena orang Islam lainnya mirip sama orang kafir. Imam maghdub, imam dhalil. Ghairil maghdubi alaihim walam dhalin. Maghdub Yahudi. Tahu hukum nggak dipakai, dhalin sesat Nasrani, beragama tanpa contoh. Di orang Islam sudah ada, tahu hukum nggak dipakai atau beragama tanpa contoh. Akhirnya mirip orang kafir kan? Datang orang yang berilmu, ngingetin, dimusuhin. Kenapa? Kamu bawa syariat, saya bawa adat, selesai. Keributan yang ada nantinya. Wa yadubillah, wa na'udzubillah. Ini terjadi. Makanya kita suruh istiqomah nih.
Kalau berbuat baik jangan musiman. Terus doain. Kayak kita pengen punya pemimpin yang baik, jangan doanya kalau pemilu doang. Siapapun yang terangkat nanti doain. Ya kita nggak pernah tahu, karena itu pencitraan rakyat kan. Kata Ali bin Abi Thalib, pemimpin yang tergantung rakyat. Rakyatnya baik, Allah akan kasih pemimpin yang baik. Tapi kalau rakyatnya buruk, ya pemimpinnya buruk. Ukurannya rakyat. Siapapun yang terangkat nanti, dia yang layak memimpin kita. Sisanya doa. La yarudul qada ila doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Doain, jangan cuma musim pemilu doang, setiap hari. Allahumma sahil umurana wa umur walidaina wa umur biladina Indonesia hadha wa umur raisul jumhuriyah fi biladi hadha. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Banyak ulama mengatakan kalau aku diizinkan meminta di akhir hayatku, aku akan meminta kepada Allah untuk bisa mendoakan para pemimpin. Karena kalau dia baik, baik semua rakyatnya. Kalau dia buruk, buruk semua rakyatnya. Allahu Akbar. Ini orang-orang yang cerdas. Saya nggak habis pikir kalau ada orang mengatasnamakan agama, menghalalkan bom bunuh diri, menggalang manusia untuk menghujat, mencaci, berdemo kepada pemimpin, wah menzolimi, mencibir di sosial media. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, nggak begini cara agama. Ya, berilmulah sebelum beramal. Kemudian yang keenam, yakni menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Karena ternyata ujian itu datang terkadang bersama kemaksiatan yang kita miliki. Sebagaimana hadis mengatakan, innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibuh. Kata Nabi, terhalangnya doa yang kita panjatkan kepada Allah karena maksiat yang kita rutinkan. Khawatirnya doa kita udah doa Rasul, doa paling mustajab lah yang Rasul pernah baca. Kenapa sekarang nggak mustajab, Ustaz? Karena maksiat yang masih kita miliki. Karena ternyata kita berdoa ke Allah dalam kondisi sama orang tua kita ribut. Ya, ibu berdoa kepada Allah dalam kondisi sama suami durhaka. Anak berdoa kepada Allah durhaka sama orang tuanya. Rakyat berdoa dalam kondisi menzolimi pemimpinnya. Jangan salahkan Tuhan kalau tertunda jawaban doa. Nabi sudah mengatakan tadi, innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibu. Karena terhalang seseorang dari doa yang dipanjatkan karena maksiat yang belum dia tinggalkan. Kita yang tahu lah maksiatnya apa. Ya, kita ini orang yang mungkin nggak bermaksiat. Cuma dari orang yang bermaksiat yang Allah paling sukai apa? Orang yang mau memohon ampun kepada Allah. Ya, Masya Allah. Tapi kemudian kita butuh teman. Makanya di yang ketujuh, kita disuruh saling menasihati di antara kita. Ya, ini circle penting banget nih. Ya, ini ujian kita ya selalu ada. Tapi kalau teman kita ini orang baik, kita akan diingetin tentang bersabar menghadapi ujian. Tapi kalau circle kita ini orang-orang yang nggak jelas, yang ada makin mempertebal kejamnya ujian yang kita rasa. Di situ pentingnya kita untuk watawaso bil haq, watawaso bisabr. Kenapa? Hukum asal manusia rugi. Innal insana lafi khusrin. Hukum asal manusia itu rugi. Kenapa dibilang rugi? Karena punya waktu yang makin berkurang, tapi kemaksiatan nggak dihilangkan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang nggak pernah dibilang rugi, orang-orang yang beriman yang beramal soleh. Watawaso bil haq, watawaso bisabr. Ciri khas mereka orang yang beriman beramal soleh yang saling menasihati di antara mereka. Tuh. Ya, di situ Nabi mencontohkan tak ada guru dengan murid di hadapan para sahabat, yang ada antara teman dengan temannya. Karena Nabi selalu bertanya kepada para sahabat yang 4 khulafaur rasyidin, ya, untuk saling berdialog. Beliau manusia, beliau ajarkan musyawarah. Padahal beliau bisa minta ke Allah langsung. Cuma beliau contohkan hidup ini ya bermusyawarah. Jangan suka mutusin sendiri. Kadang-kadang baik menurut kita belum tentu baik buat orang lain. Ayo ada dialog.
Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kemudian yang kedelapan, yakni memperbanyak mengingat kematian. Memperbanyak mengingat kematian. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan penghilang sifat bakhil suruh banyak ingat mati. Orang kalau ngelihat mayit digotong udah malas bakhil. Tuh yang digotong tuh yang punya dealer tuh. Rumahnya di mana-mana tuh, tanah selebar jagat, mayitnya nggak bawa sertifikat. Mayitnya nggak pegang BPKB sama STNK. Sering-sering lihat dia begitu. Aduh, astagfirullahaladzim, iya ya. Ternyata yang kita punya cuma titipan. Dan waktu itu makin mendekat, bukan makin jauh. Coba sekali-kali bangun malam lawan nasuniyam, ketika orang semua tidur kita bangun. Melek. Ya Allah, ini kalau sekarang Allah matiin saya, apa yang saya bawa menghadap Allah ini? Sementara selama ini saya cuma mencari sesuatu yang saya bakal tinggalkan. Coba mulai berpikir. Orang suruh ingat mati. Kafa bil mautin nasihat, cukup maut sebagai nasihat. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan aksiru dzikra hadhimil ladzah. Aksiru, perbanyak dzikra, mengingat hadhimil ladzah. Mengingat zat yang menyetop kenikmatan. Supaya kamu nggak spekulasi dalam hidup. Jangan coba-coba lagi. Udah yang ada aja lagi kita pengen taubatin, kita pengen bikin lagi, khalas. Mau sampai kapan seperti itu? Hati-hati, kematian nggak nunggu waktu, Allah yang maha tahu. Nggak bisa dibilang mayit itu karena usia tua, enggak. Kadang-kadang orang baru lahir bisa mati. Yang jadi masalah kalau Allah matiin kita, apa yang kita bawa, itu mesti kita ingat selalu. Masya Allah. Sehingga kita sadar bahwa ternyata memang mengingat kematian ini maslahatnya azim, besar sekali. Kemudian, yakni menjadikan dunia ini sebagai negeri yang asing. Apa kalau bahasa Nabi? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah kamu di dunia ini gharib, asing, aw 'abirus sabil, atau orang-orang yang betul-betul 'abirus sabil. 'Abirus sabil itu artinya orang yang cuma numpang lewat. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Masyaallah. Jadilah kamu di dunia ini gharib aw 'abirus sabil, atau cuma orang yang numpang lewat, cuma orang numpang jalan. Iya, Masya Allah. Maka Nabi pernah bilang kepada sahabat namanya Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, kata Nabi, kun wari'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun ashkaran nas. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Abu Hurairah, dulu Nabi pernah bilang begini sama saya, Abu Hurairah, kun fid dunya wari'an. Jadilah kamu di dunia ini dengan sifat wara', sifat sederhana. Jangan berlebihan. Kamu punya banyak akan dunia, pakai sebatas keperluan, jangan mubazir. Jadilah orang yang wara'. Takun a'badan nas. Maka kebiasaan warok kamu itu akan membuat kamu menjadi orang yang paling baik dalam beribadah di antara manusia. Yang kedua, wa kun qani'an. Jadilah orang yang qanaah. Qanaah itu cukup dengan yang ada, cukup dengan yang sedikit. Jadi nggak banyak komplain. Dulu ada yang namanya Urwah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, anaknya Asma. Dia masuknya tabiin. Ya, ketika Nabi wafat, Urwah ini kan jadi ponakannya Aisyah ya, dia manggil bibi karena Asma kakaknya Aisyah. Urwah ini ya tabiin yang betul-betul kaya, anaknya Asma yang paling kaya ya Urwah. Saking kayanya dia punya rumah terbuat dari batu giok. Kita giok satu kompleks sombong, betul ya? Itu pun cincin doang. Ini rumahnya giok gitu ya. Jadi kaya banget Urwah. Tapi merendah sekali nih Urwah ini ya. Ketika meninggal Rasul, beliau keliling ke rumah istri-istri Rasul. Ya, karena Aisyah ini bibinya dia. Dia datang ke tempat Aisyah sambil mengatakan, wahai bibi, sudah 3 kali bulan sabit ini, saya tidak melihat ada api menyala di dapur kamu. Dengan wafatnya Nabi ini, kok saya nggak ngelihat kalian pada masak? Emang Nabi nggak ninggalin
kematiannya nggak meninggalkan waris atau apa. Aisyah dengan santai mengatakan, kami makan cuma korma dan air, kan nggak perlu dimasak, nggak ada komplain. Ya korma juga dimakan kan makan nggak perlu dimasak. Jadi nggak jadi orang yang nyari yang nggak ada. Kalau kita kan kadang-kadang dibawain gado-gado, pengennya sih nasi padang. Ya, dibawain nasi padang, cuman ayam, gitu ya. Pengennya yang rendang, gitu ya. Dibawain rendang, mereknya nih bukan pagi petang, gitu ya. Nggak boleh disebut merek kan? Tidak boleh merek kan? Zikir pagi petang. Ya, Masya Allah. Jadi kita kadang-kadang nyari yang nggak ada, bukan bersyukur. Ya Allah mah, aku kan udah berusaha bikinin kamu rumah. Iya, cuman lama. Lah kan mobil aku kasih. Iya, mau mati dulu mintanya gitu loh. Bukan yang ada disyukurin, prosesnya yang dibahas gitu loh. Ini kita jadi orang yang kufur nikmat. Makanya adaku Allah libasal jual khauf. Jangan heran kalau Allah kasih ujian apa? Pakaian takut dan kelaparan. Karena nggak merasa cukup, selalu kurang saja. Yang dicari yang nggak ada, bukan disyukuri yang ada. Ya, atau ajari anak supaya nggak punya peluang komplain sama orang tua, belajar nerima yang ada. Kayak kita nih digedein sama orang tua dulu zaman masih sekolah SD, nggak ada pilihan, yang dimasak ibu kita itu yang kita makan, betul? Zaman kompor masih pakai sumbu, betul? Karena kan nggak usah pakai sumbu, online masak. Pokoknya yang mama masak udah aduk makan gitu loh. Orang mak sekarang kan sok nanyain, kakak mau apa? Adik mau apa? Si bungsu mau apa? Kayak ada nanyain doang. Anak durhaka bagi-bagi mamanya. Orang gak ada yang dimakan. Kita ajarin perbedaan sama anak dari sekarang. Harusnya kan kesamaan. Makanya kita punya saudara, sama seleranya. Lalu dari kecil makanannya sama, gak ada beda. Sehingga yang kita makan, ya Allah nih adik saya ingat, teman banget nih, bungkusin satu, bungkusin. Jadi bungkusin, kita telepon adik kita. Assalamualaikum adik, aku lagi makan ini, mau gak? Mau gak? Aku bawa nanti ya. Senang gak? Kata Nabi apa? Hal tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kamu itu tertolong karena dua orang yang bahagia yang kamu berikan tadi. Dan level ibadah tertinggi di antara ibadah yang banyak ini apa? Yudkhilus surur fi qalbil mu'min. Masukkan kebahagiaan di hati orang beriman. Ini yang suka kita lupa. Ya, kita nggak dididik untuk itu permasalahannya. Didik supaya jangan ada perbedaan, walaupun kita nggak bisa mencegah perbedaan. Ya, tapi ya mencegahnya merupakan sebuah kebaikan, usaha. Sisanya kembali kepada masyianya Allah. Ya, Abu Hurairah kata Nabi, jadi kamu orang yang wara'. Kamu akan abadan nas, jadi manusia yang paling bagus dalam ibadah karena wara'. Jadilah orang yang qanaah, qani'an, takun azkurun nas. Kamu bisa jadi orang yang paling bersyukur. Karena kalau kamu sudah bersyukur, la in syakartum la azidanakum. Kau bersyukur ku tambah, kata Allah. Cuma kan membuat mampu bersyukur ini nggak gampang kalau kita nggak bisa qanaah. Ar-Raghib mengatakan qanaah itu ketika bisa membatasi dari yang ada, tidak sampai mencari yang tidak ada gitu loh. Alhamdulillah, kalau sudah masya Allah, sudah masya Allah, alhamdulillah, nggak banyak komplain. Makanya Nabi mengatakan, fakulu mimma yali. Kita kalau makan, kata Nabi, makan yang dekat. Udah makanya sebelum makan lihat dulu yang enak di mana, duduk situ. Jangan kita makan di sini ngambil yang di sono, sampai kena kuah. Fakulu mimma yali. Makan yang paling gampang, udah. Yang ada apa? Aku lapar deh. Pengennya sih makan ini, makan itu. Di sini nggak ada yang jual gitu loh. Nggak lama kue putu lewat tuh rezeki makan udah. Makan yang ada. Nggak, aku tetap nunggu yang lain. Akhirnya mati gara-gara nggak makan. Sudah nggak dibikin gampang aja, itu dibikin ruwet, dicari yang nggak ada gitu loh. Udah khalas. Fakulu mimma yali. Makan yang paling gampang kata Rasul. Jangan jadi orang yang ruwet. Makan yang gampang.
Fakulu mimma yalih. Makan yang paling gampang. Masya Allah, dididik seperti itu kita. Tapi kemudian kita disuruh bersabar dan bersyukur. Nah, ini sih memang standar yang mesti dimiliki oleh manusia di atas dunia ini. Ya, sawaburan atau syakuran. Jadi orang yang berusaha untuk bersabar atau bersyukur. Ya, tentu menyikapi ujian ini dengan husnuzan. Karena Allah telah ciptakan takdir dan kita nggak bisa merubah takdir kecuali Allah yang merubah, kan? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Belajar cinta dari ibu kita. Sehingga sering sekali pepatah mengatakan kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Belajar cinta dari mereka. Makin anak penuh dengan kekurangan, makin lisannya berkata tentang anak tersebut. Mak kita latahnya nyebut anak yang penuh dengan kekurangan. Dia makin pegel sama satu anak, makin di mulutnya itu anak gitu lah. Ya kenapa? Karena rasa keterpanggilan untuk mengingat itu anak. Masya Allah. Betul-betul dia fungsikan dirinya untuk bermanfaat. Saya bilang di perjumpaan yang lampau kita, kalau orang tua dulu masak, ya langsung dimakan sama anak, habis diledekin, mah nggak kebagian, habis. Kata emaknya nggak apa-apa, mama seneng kok kalau masak ada yang makan. Ya kalau mama sekarang kan udah online, dihabisin ngomel, kelewatan betul ya. Mau punya anak lu sakit mah katanya, kurang makan. Ya, Masya Allah. Kemudian yang lainnya juhud. Juhud ini membatasi diri. Lawannya jumud, pura-pura susah. Juhud sama jumud. Kalau kita yang bahasnya juhud. Juhud ini berusaha untuk membatasi diri. Dia mampu untuk semuanya. Cuma kan manfaatnya apa? Gitu ya. Yang dia butuhkan cuma sekedar. Jadi orang yang apa? Qasdu. Pernah kita bahas juga. Al-qasdu fil faqri wal ghina. Jadi orang yang sederhana dalam keadaan kaya nggak mentereng, miskin nggak kelihatan. Qasdu. Ya, nggak usah kelihatan kita senang, kita kaya. Seperti nggak usah kelihatan kita susah. Biasa-biasa aja. Lo hidup ini ujian, kaya ujian, miskin ujian. Nggak kaya nggak miskinan mati. Makanya orang kaya suruh bersyukur supaya husnul khatimah. Orang miskin suruh bersabar supaya husnul khatimah. Ya, jadi jangan sampai kita terkecoh dengan fitnah dunia ini. Jadi orang yang juhud. Kemudian yang lainnya apa? Tawakal kepada Allah. Jadi tawakal penting banget nih. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Karena siapapun yang bertawakal kepada Allah, Allah yang bakal jamin dia. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah yang bakal menjamin. Ya, kita kalau udah tahu semua milik Allah bakal balik ke Allah, jangan cuma ketika orang mati doang kita bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua hal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, semua milik Allah bakal balik ke Allah. Ya, saya sakit, Allah yang bakal menyembuhkan. Walaupun dokter yang diuntungin, Allah yang nyembuhin, dia yang dibayar, kan gitu. Kata dokter, ya langsung aja ke Allah. Kalau enggak rahimahullah, kalau enggak meninggal, iya, ya kita disuruh bertawakal sama Allah. Kalau udah mentok katakan la haula wala quwata illa. Kalau udah mentok katakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Katakan hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsil azim. Ya, itu tawakal. Cukup Allah sebagai penjamin. Kalau Allah sudah jamin kita, kata Allah apa di diskusi apa? Man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku, perang lawan aku, kata Allah. Ya, nggak usah khawatir, Allah yang bakal jamin. Ya, tugas kita membaguskan agama. Rakyat yang baik agamanya, pemimpin yang baik itu anugerah. Ada yang menzolimi, Allah yang turun langsung. Tugas kita mendoakan, membaguskan agama, cerdas dalam kehidupan. Jangan jadi orang yang taklidil a'ma nggak diperbolehkan. Ya, tawakal. Cuma tawakal kan butuh ilmu. Allah mengatakan tadi, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah yang bakal jamin. Allah yang bakal jamin. Enggak, insya Allah. Kita dari waktu sahur sampai berbuka kita nggak makan karena Allah. Nggak ada ceritaan orang mati gara-gara puasa Ramadan.
Gak ada. Tapi orang banyak mati kalau nggak puasa karena nggak makan dari waktu pagi hingga sore. Nyeksa diri. Lawang puasa kagak ngapain? Diet, nyeksa diri. Sampai miring-miring. Ya astagfirullahaladzim. Udah nikmatin aja, yang penting jangan berlebihan. Bukan setengah, kalau kebanyakan kita yang nyuruh banyak-banyak siapa? Kalau kita sakit gimana? Nggak apa-apa, emang rezeki dokter dari kita. Nah kita mau sehat mulu, apotek siapa yang beli? Kan begitu. Di bawah asik aja, udah kurang lebih ya. Jangan gampang komplain sama Allah, karena Allah membuat kita tuh baik. Lagi penyakit itu nggak menjadi penyebab kita masuk neraka. Nggak ada ceritanya malaikat. Ini kenapa dia masuk neraka? Waktu di dunia panoan, nggak ada begitu. Kalau yang ini gara-gara korengan, nggak ada. Yang di pojokan TBC, nggak ada. Penyakit menggugurkan dosa. Nggak ada orang sakit jadi masuk neraka, nggak ada. Nah, makanya gak usah khawatir. Disitulah Islam ajarkan, kalau kita lihat orang sakit bilang tohur insya merontokkan dosa jika Allah mengizinkan. La ba'sa tahur insya Allah. Ya karena sakit merontokkan dosa. Kita kalau nggak sakit ya kacau. Ya ada orang yang nggak pernah sakit. Nabi tanya, al-humma wala masyur. Aku nggak pernah merasakan gemetar demam, nggak pernah. Suka yakni pilek, nggak pernah. Itu orang jalan, kata Nabi, kalau pengen lihat penghuni neraka yang tadi tuh, nggak pernah sakit. Ya Nabi bilang orang yang nggak pernah sakit, nggak dirontokkan dosanya, khalas. Ya dengan sakit kita belajar mengerti betapa mahalnya sehat, sehingga kita hati-hati kan. Ada hikmah di balik ujian. Yang terakhir ya doa. Ya ini doa penting. Cuma ya doa bukan cuma sekedar dipanjatkan. Orang yang berdoa itu kan kalau mau dijawab harus bisa menggapai cintanya Allah. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba gemar menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Allah. Nah, lau kuntu ahbabtu, kalau aku sudah jatuh cinta, idza sa'alani la utiyanna wa idza sta'adzani la udanatu. Kalau dia minta pasti ku beri. Dia minta perlindungan pasti ku lindungi. Berarti bukan cuma sekedar minta. Jadilah orang yang gemar melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Itu mendatangkan cintanya Allah. Ditambah lagi orang doain kita karena kebaikan yang kita berikan sama dia lillah karena Allah. Hal tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kamu tertolong, sukses bukan karena kamu pinter, karena ada orang yang lemah yang mendoakan kamu. Ya orang tua nomor satu lah. Ya orang tua nomor satu. Ya makanya jangan sampai kita ini salah mengalokasikan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jangan lupa ya dawil kurba wal yatama wal masakin. Boleh kita bantu orang miskin yang susah yang jauh di Palestina, ayo kita bantu. Tapi kalau ponakan kita, saudara kita susah, jauh lebih utama ketimbang yang jauh. Ya, jangan buat mereka kecewa, mereka nggak dibantu, yang jauh kita bantu. Itu istilahnya semut di seberang lautan nampak, gajah di peluk mata nggak jelas. Diaturlah, jangan sampai kewajiban terkalahkan dengan yang sunnah. Ya, banyak orang kadang-kadang suka terkecoh nih. Yang sunnah lebih utama ketimbang yang wajib, jangan ya. Tetap ada hukum dalam syariat agama. Wallahu a'lam bishawab. Ayo kita bertanya jawab, nggak berasa sejam lebih kita ngobrol. Silakan yang mau bertanya silakan. Akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Nah, silakan.
Ya, silakan yang bertanyakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga selalu dalam lindungan Allah wa iyyak insyaallah. Izin tanya Ustaz. Saya ingin sekali pergi umroh dan haji, tapi saya masih sendiri. Sudah tidak punya orang tua dan uang tabungannya dari hasil kerja di bank konvensional. Apakah saya bisa pergi dengan uang itu? Kalau dulu memang kerja di sana nggak tahu hukumnya, gugur hukum. Dari orang yang nggak tahu sampai dia tahu. Maksudnya, dulu juga sahabat Nabi Abbas itu makan riba. Tapi Nabi mengatakan kullu amrin jahiliyah tahta qadamaini mawdu'ah. Semua perkara jahiliyah di bawah telapak kakiku musnah. Dan riba yang kumusnahkan ribanya Abbas. Sehingga setelah itu nggak ada riba lagi. Yang dulu khalas, nikmat yang Allah berikan. Ya, jadi nggak ada masalah. Kalau memang dia nggak tahu saat itu, ya gugur hukum. Silakan berangkat. Tapi kalau dia sudah tahu haram dia sengajain itu nggak boleh. Allah baik, cuma nerima yang baik. Kan talbiyahnya kelihatan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya apa? Labbaik Allahumma labbaik, ku datangi panggilanmu ya Allah, ku datangi panggilanmu. Ku datangi panggilanmu tanpa ada kesyirikan. Innal hamda segala puji, wa ni'matan nikmat milikmu, laka wal mulk kerajaan milikmu la syarika. Di situ jangan ada kemaksiatan. Ya, jangan ada talbis di antara kita dengan Allah ya. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan Allah menghentikan berkah dari langit dan bumi buat orang yang berbuat kemaksiatan kepada Allah. Assalamualaikum Ustaz. Suami baru pelan-pelan hijrah. Sementara apa nih? Bagaimana dia bisa menjaga benteng keimanannya Ustaz? Ya sama dengan bahasan orang kalau hijrah apa yang mesti dilakukan. Yang pertama orang kalau sudah hijrah yang mesti dilakukan apa? Ya ini bertobat dari masa lalunya. Hijrah dengan tobat beda ya. Tobat. Kemudian yang kedua menuntut ilmu. Supaya dia tahu bahwa setelah hijrah itu ada yang namanya sholat, mencegah kekejian dan kemungkaran. Saran saya orang yang hijrah bertobat, sholatnya bersama imam. Karena belum bagus bacaannya. Jangan baru tobat sholat sendiri, Al-Fatihah aja belum benar sendiri, gimana diijabah sama imam sambil belajar. Kemudian duduk di majelis ulama belajar ilmu. Yang berikutnya jaga makanan minuman, jangan yang syubhat apalagi yang haram, dan yang terakhir berteman sama orang soleh. Karena orang baru hijrah itu masih rentan tergoda. Ya, circle-nya dirubah. Bismillah, Pak Ustadz, apa hukumnya jika laki-laki dan perempuan bersentuhan, misalnya masih berjabat tangan, berobat ke dokter yang dimana disentuh oleh yang bukan mahram? Wallahu alam, kalau bicara berobat memang gugur hukum karena bicara fikih. Tapi kalau ada dokter perempuan, buat perempuan lebih baik. Dokter laki, untuk laki lebih baik. Karena kan ada hadis yang mengatakan la tadawa bil haram. Jangan berobat dengan cara yang haram. Nah, kan itu nggak diperbolehkan. Kita minta sembuh dari Allah dengan cara yang haram, khawatirnya susah sembuhnya nanti. Kecuali kalau darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat menghalalkan segala cara. Apa Ustaz, apabila takdir sudah ditentukan sebelum manusia dilahirkan, bagaimana dia bisa mengubah sebuah takdir? Ya doa. Doa dan usaha. Kita terlahir di keluarga yang nggak baik, berusaha baik sambil berdoa. Kita terlahir di keluarga yang miskin, tak memiliki modal untuk usaha. Tidak usah takut. La takhaf. Kaifa akhaful fakir wa ana abdul ghani. Gimana aku takut miskin sementara aku hamba Allah yang maha kaya. Dia bekerja, dia berusaha, Allah kasih yang terbaik. Ya.
Assalamualaikum, izin tanya Ustadz, bagaimana menjalankan hidup ujian di dunia? Ada kita bahas sejam lebih. Dari mulai lagi nanya ini. Apa kajian sampai maghrib Bapak ini? Lihat di IG dan di YouTube ya, nggak diulang. Ya sejam lebih udah lupa. Pak Ustadz mau nanya dong, boleh tidak hiasan meja berbentuk patung diberikan kepada yang bukan muslim atau tetap harus dihancurkan? Wallahu a'lam. Berkhilaf ulama dalam masalah ini. Yang utama menghilangkannya. Sebagian mengatakan mengalokasikannya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya lebih setuju sama yang pertama. Untuk dirubah, dihilangkan lebih afdal. Ya jangan dihancurin, dihilangkan saja. Kan namanya meja masih bisa dipakai kan. Hilangin aja unsur keharamannya supaya bisa bermanfaat tetap. Apakah doa itu nggak usah pakai Al-Fatihah? Ya tergantung. Al-Fatihah itu kan ayat Quran. Kita bisa bertawasul dengan Al-Fatihah. Kita mau doain orang tua kita ini, Rabbi firli wali walidaya. Sebelum doa dibaca Al-Fatihah boleh. Kita mau doain orang mati, Allahumma firlahu warhamhu. Sebelum berdoa kita baca Al-Fatihah boleh. Tapi ngirim Al-Fatihahnya ini ya nggak ada contohnya. Paham? Bacanya boleh. Kalau baca surat kan kapan aja boleh Al-Fatihah. Karena itu kan ayat sabul masani, 7 ayat yang diulang-ulang boleh. Ya. Bertawasul dengan ayat itu ada syariatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam ujian ini orang tua sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ujian kita dengan anak kita. Adakah batasan kesabaran dan tawakal kita pada ujian itu? Kalau batasnya mungkin ada, tapi membatasinya nggak ada. Kalau batas kan fattakullah mastata'tum, bertakwa semampunya kan. Tapi kalau kita batasin nggak boleh. Cukup 3 hari saja saya sabar, itu nggak boleh. Karena Allah bersama orang yang sabar. Berarti cukup 3 hari sama Allah cukup gitu kan? Nah, itu nggak boleh. Ya kalau kita mampu cuma 3 hari ya khalas istighfar. Udah nggak sanggup deh. Nggak sanggup deh ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Tawakalkan sama Allah. Yang penting ada usaha dulu. Jangan gampang bilang la haula wala quwata illa billah tanpa usaha. Harus usaha dulu. Udah usaha belum ada hasil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir baru ya. Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin tanya, apakah menghadapi ujian hidup salah satunya bisa kita mohon ampun terhadap orang tua kita yang sudah meninggal? Mohon ampun terhadap orang tua. Enggak ada mohon ampun sama orang tua sudah meninggal. Kita memohonkan ampun buat orang tua kita ada. Ya, berbuat baik dengan ahli warisnya. Ya, kita pernah berbuat salah sama orang tua, dia sudah meninggal. Gimana Ustadz? Jadi anak yang soleh. Nggak ada terlambat buat anak yang bertobat, buat orang tuanya nggak ada yang terlambat ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menyikapi bila tetangga bekerja saat kita sholat subuh jam 2.30 pagi? Sholat subuh apa jam 2? Bagaimana menyikapi bila tetangga bekerja saat kita sholat sunnah? Oh sunnah bukan subuh, tahajud jam 2.30. Kerja apa maksudnya? Risik kali, motong rame kali yang lembur. Ya disiasatin aja sih, diajak ngobrol, bisa gak break sebentar, saya lagi ibadah, lagi sholat gitu ya. Atau mungkin kebijakan rukun tetangga setempat. Kira-kira kerja malam mengganggu orang gimana? Ada aturannya ya. Tetap perlu ada dialog, tapi nggak usah ribut. Karena la yadkhulul jannah man la yukrim jarahu, kata Nabi. Nggak akan pernah masuk surga orang yang tidak memuliakan tetangganya. Perlu ada dialog dengan tetangga, ngomong baik-baik gitu ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika menasihati teman yang melakukan maksiat terang-terangan, tapi justru kita dimusuhi dan dianggap ikut campur urusan orang lain? Dimusuhi oleh circle pertemanan, menasihati hanya berdua dengan pelaku dan dengan cara yang ma'ruf. Ya, kita kalau mau nasihatin orang, kita harus tahu tugas kita cuma nasihatin. Hidayah urusan Allah.
Jadi jangan kita beranggapan dengan kita ngomong dia dapat hidayah, belum tentu. Karena kalau enggak dia jadi ujian, ya kita yang jadi ujian buat dia. Ya, karena jangan kita beranggapan dengan kita ngomel, dengan kita ngomong dia dapat hidayah lah. Hidayah urusan Allah. Ya, makanya ada teknik dalam menyampaikan kebaikan. Tahadu, tahabu, saling memberi hadiah, timbul cinta. Ada teknik dalam berdakwah. Kita kalau mau berdakwah, jadilah orang yang ditunggu. Ibu pengen berdakwah ke rumah, bapak pengen berdakwah ke rumah. Jadilah ibu bapak yang ditunggu sama orang rumah. Nah, kalau orang rumah sudah panjang mata nungguin ibu datang. Kenapa nak? Kata si mbak, mama mau datang. Mama datang. Ibu ngomong didengar ya bu. Didengar sama anak insya Allah. Bapak gitu, ayah datang ya Allah senang. Ayah ngomong pasti didengar. Tapi kalau anak pada pucet, peretak. Kenapa? Emak mau datang, lo udah datang gitu. Dengan gak usah ngomong, gak bakal didengar. Bapak juga sama. Jadilah orang yang dinanti. Orang yang dinanti itu akan gampang menyampaikan kebaikan. Ya, wallahu a'lam. Oh, ini kecepatan kali sampai nggak ada tulisannya nih. Ya, tapi semoga manfaat yang disampaikan insya Allah ya. Buat anak pribadi, buat jamaah sekalian ya. Ya Allah, minta maaf ya kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita ya, jangan bosan saling mendoakan. Doakan diri kita, keluarga kita, doakan Majelis Ta'limul Hidayah dan majelis taklim lainnya yang bergabung di sini. Doakan pula masjid kita tercinta Nurul Hidayah ini dan para wakaf dan para takmir dan marbutnya semoga dijaga oleh Allah ya. Dan yang terpenting lagi doakan negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya. Ya, doakan para pemimpinnya semoga Allah selalu jaga dan berikan hidayah. Begitu pula jangan basah bibir ini untuk mengatakan Allahumma ansur umat Muhammad fi Palestin, fi Gaza. Allahumma sahil umurahum ya Allah ya. Semoga manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.